Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari kami bertiga, walaupun tidak berjabatan tangan. Gak berjabat tangan dia lah, karena musim corona ya kan. Tapi nggak apa-apa dekat-dekat seperti ini. Juga yang penting kita jaga aja kesehatan dan jaga jarak. Walaupun sebenarnya ini tidak mematuhi protokol kesehatan, kita nggak pakai masker dan kita juga nggak jaga jarak. Tapi kita udah cek kemarin waktu mau berangkat ke kampung masing-masing, kalau kita udah dinyatakan negatif dari virus corona. Halo teman-teman semuanya, apa kabar sahabat-sahabat RRP dimanapun berada. Hari ini spesial vlog Lebaran. Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena nggak buat video kemarin. Nggak buat video, dan pada hari ini gue kedatangan salah satu, sebenarnya mereka ini bukan orang baru lagi di RRP. Mereka ini cukup lama di RRP, sering nongol di RRP juga karena kesibukan mereka jarang jadinya kemari. Yang satu sibuk syuting, yang satu sibuk dengan kegiatan pekerjaannya. Ya Reja ya? Nah sebelum itu kita mau kenalin dulu nih siapa sih mereka berdua ini. Kita mulai kenalan dulu dari yang di samping. Siapa namanya Bang? Oke, nama saya Alvarez Kurniawan, bisa dipanggil Reza. Aktivitas sehari-hari apa? Pengacara, Apa itu? pengangguran banyak acara. Wow, pengangguran banyak acara. Berarti dia anak orang kaya guys. Karena dia pengangguran tapi banyak acara. Apalagi kalau bukan anak orang kaya, ya enggak? Oke, kita lupakan dia dulu, kita tinggalin dulu si sombong ini. Lalu si sombong yang kedua, bukan sombong, ini cuma argumentasi aja. Kadang-kadang buat sakit hati dia. Lu siapa nama lu bro? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bibi. Aktivitas saya syuting, freelance, dan lain-lain. Nah, Habibi ini adalah salah satu selebgram Batam yang mirip banget dengan Aliando mukanya. Kalau kalian tahu aktor Aliando di Batam tuh ada dia ini, Habibi. Habibi ini adalah Aliando KW-nya versi Batam. Ada memiliki Aliando anak Batam, inilah dia Habibi. Sekarang kita mau tanya-tanya kepada Habibi. Apa sih perasaan lu ketika lu dianggap oleh sebagian banyak orang mirip sekali dengan Aliando? Biasa aja, Biasa aja. bosan. Lu ngerasa nggak sih kalau lu tuh mirip Aliando? Tapi kemarin lu buat influencer mirip Aliando gitu. Apa namanya tuh kalau lu nggak ngerasa mirip Aliando? Itu kan dia yang ngomong kayak ya udah jawab aja respon. Lu ini tipe-tipe orangnya yang seperti apa sih? Karena kan guys, menurut gua dia ini anaknya cukup pendiam, nggak banyak bicara, nggak banyak bacot gitu ya. Lu tuh sebenarnya orangnya gimana sih? Bisa nggak lu ceritain hobi lu apa, kesenangan lu itu apa, dan aktivitas lu itu apa, serta tentang lu lah, ceritain semuanya. Ya kalau biasa sih hobi kayak suka film, apa kayak olahraga juga. Main film, hobinya main film, olahraga. Lalu Kayak lebih sering nilai orang kayak gimana sih kayak cari tahu biar jadi tahu gitu semuanya, kayak belajar terus. itu hobi lu. Ya, Dan kegiatan lu itu sebenarnya aktivitas lu sehari-hari apa? sok sibuk aja. Sok sibuk, mantap, sok sibuk. Nah, kita lupakan sebentar si Aliando. Kalau yang ini, yang Bang Reza ini, aktivitas lu apa, kegiatan lu apa, dan hobi lu itu sebenarnya apa? Ini salah satu selebgram juga, cuman nggak naik-naik namanya di Batam. Apa lu kegiatan lu sehari-hari? Kegiatan gua sih nggak ada, kayak free aja itu. Kalau ada kawan ajak keluar gitu. Nah, ini kan kita di bulan yang fitri ini, hari yang fitri ini kembali membersihkan hati. Nah sekarang saya mau nanya nih sama kalian berdua. Kalian pasti punya dong rasa nggak suka sama seseorang, rasa pernah disakiti oleh seseorang. Gua tanya dari dulu ya. Itu di hari yang fitri ini bagaimana caranya supaya rasa sakit hati terhadap orang tersebut yang udah nyakiti kalian itu bisa
hilang ataukah kalian tetap menyimpan dalam hati kalian? Kan orang kan maaf-maafan tuh Idul Fitri. Gue mau nanya nih sama lu, Bib. Bagaimana sih cara berdamai dengan diri lu sendiri ketika ada orang lain yang menyakiti hati dan perasaan lu itu gimana? Gini, yang pertama sih lo harus ikhlas dulu kayak dari hati, bukan pakai otak. Jadi kayak pakai perasaan gitu, kayak "Ya udahlah pasti bakalan enak ya semuanya jalanin. Bukan pakai otak mikir lu stres. Intinya ya santai aja sih, ya udah maafin. Tapi kalau tahu dia kayak gitu ya udah cukup tahu aja, nggak usah sampai dipanjangin lagi. Tapi kalau misalnya nih seandainya nih seseorang tersebut udah lu anggap deket banget, tapi orang itu selalu saja melakukan kesalahan yang sama. Nah itu Gimana? Itu tadi cukup tahu, terus kayak ya udah jalan aja, kayak menyesuaikan fake smile, kayak ikutin drama dia aja lah. Yang penting itu kita tahu kan gimana dia. Yang penting ya udah santai aja. Ada nggak lu kayak pengen menjauh gitu dari Ada. dia? Sama dong kalau gitu caranya. Pengen menjauh ya kah? Tapi Pengen menjauh. sih Kalau menurut lu sendiri arti sebuah janji itu apa, Bib? janji. Sekarang gua bukan mau wawancarain dia ya. Lu ikut bantu gua wawancarain dia deh. Ini soalnya pokoknya ke Aliando KW. Lu jadi presenter juga sini. Lu mau nanya terserah sama dia. Arti sebuah janji itu menurut lu apa? Janji Ya. adalah trust. Hah? Yang mana harus ditepatin. Janji itu harus ditepatin. Dan kalau ada orang yang nggak nepati janji sama lu, apa yang akan lu lakuin? Ya udah apa? Nggak harus pikirin kali. Karena Kan semua orang tuh kan berbeda-beda. iya nggak bisa sama meratakan. Jadi kan aku orang yang baik, kayak udah Semua manusia itu pemikiran itu gue sama. kayak apa sih? Apaan sih nggak jelas? Nah sebenarnya ini gini guys, gua bikin video ini karena sebenarnya gua sedang mengalami yang namanya pergolakan batin ataupun gue itu sedang mengalami tidak enak hati terhadap seseorang. Lalu gue mau bertanya nih dengan dia sebagai anak muda yang menurut gue itu selama gue kenal dia ya, menurut gue dia tuh anak yang baik, anak yang bisa dibilang hampir, walaupun tidak ada manusia yang sempurna, hampir sempurna secara attitude. Anak ini baik banget. Kalaupun ada yang salah tuh banyaknya salah dari gua kalau sama dia. Nah, untuk itu gua mau nanya sama dia nih, gimana cara lu menghadapi ini sebagai pembelajaran juga ya, karena yang dewasa itu nggak selamanya benar. Gua juga sebagai orang yang dewasa perlu belajar juga dengan dia. Cara menghadapi dan menyikapi orang-orang seperti itu, yaitu orang-orang yang selalu saja membuat dirimu naik darah, kesal, pitam, dan suka ingkar janji. Contohnya nih, apa ya? Sesuatu yang sudah diiyakan, tapi ternyata tidak dilakukan. Dengan kata lain, dia melakukan bukan prestasi. Jadi dia itu macam orang yang menyepelekan sebuah perjanjian gitu. Apa tanggapan lu? Dan gimana lu menyikapi itu sebagai Aliando KW? Ya secara dewasa tadi ya udah cukup tahu, jangan ini lagi, terus kayak ya udah pahamin aja, terus kan kayak yang ikhlas gitu, baik hati, ya udah nggak usah pikirin kali. Intinya setiap orang pasti ada yang kesal gitu mikirin kali. Kalau pribadi gue ya biasa aja sih, misalnya kayak contohnya aja sering janji bohong ya. Oh dia sering bohong ya? Oh berarti lu memang sering bohong. Oke. Yang bikin lu itu mau untuk memaafkan orang itu apa? Yang apa yang membuat lu mau memaafkan orang lain ketika ada orang lain yang menyakiti lu? Karena pakai perasaan semuanya. Banyak perasaan. Jadi semuanya kayak pasti bakal tenang, kayak ngejalan kayak gue kedepannya gimana ya, dapat kerja atau gimana, pasti kalau ikutin semua udah skenario hidup, semua udah ada skenario hidupnya, jadi nggak perlu kayak stres apa marah sama orang, udah jalan aja, pasti ya udah memang udah jalannya kayak gitu, bakal kayak gitu. Jadi auranya positif ya. Iya, jadi santai aja.
nih gue dengar nih, lu ini mau bikin film baru lagi, bener gak sih? Iya. Film barunya apa tuh? Itu ya. Apa? Ada di Netflix bang. Hah? Netflix. Enggak, Kalau nama filmnya aku belum tahu, dia yang film tahu. horor gitu, Iya. genrenya horor gitu. Genrenya horor. Kalau boleh tahu nih, ini kan lu kan mirip banget nih sama Habibie. Ada keuntungan tersendiri nggak sama lu menurut lu kalau lu disama-samakan dengan, bukan maaf belepotan gue ngomongnya kan, lu mirip banget dengan Aliando. Ada nggak keuntungan tersendiri bagi lu kalau lu itu mirip Aliando? Ada nggak keuntungan tersendiri yang ada yang lu dapatin dari efek lu mirip dengan Aliando? Ya ada. Kayak, kalian dia kayak ini diterima gitu-gitu. Lu punya cewek nggak sih? Punya pacar nggak sih? Enggak. Masih single. 7 tahun. 7 tahun. Tapi lu doyan cewek kan? Iya. Doyan guys, kalian jangan salah, kebanyakan ini kan karena kebanyakan seleb-seleb, anak-anak selebgram, apalah itu media sosial itu kebanyakan, maaf, kita nggak boleh menjudge dan menghakimi orang lain, tapi rata-rata kebanyakannya kan kita nggak bisa menutup mata ya kalau kita buka media sosial. Rata-rata sekarang semua aplikasi itu ada di media sosial. Aplikasi apa sih yang nggak ada di media sosial gitu kan? Coba lah kalian lihat. Tapi gue lihat dia nggak pernah posting dia sama pacarnya gitu. Tapi ternyata lu tuh ada tipe-tipe cewek lu gimana? Sesuai selera. Tipenya gimana lu? Tipenya ya tergantung sih, kan cantik relatif. Nggak bisa kayak harus tipe-tipe. Tapi ketemu di face to face kayak di tempat pasti bakalan kayak jatuh gini. Lu berapa bersaudara? 3. Lu katanya gue denger kembar, bener? Dan gue penasaran nih sama kembaran lu. Kembaran lu itu yang mana? Sama nggak sih sama lu? Ada namanya. Sama? Sama. Wajahnya? Tapi ya sama semua, cuman nggak ada bedanya, cuman perilakunya aja. Kalau si Adat ini dia orangnya pendiam, kalem, betul Habibie. Ini adat. Nggak, ini Habibie. Nah, yang satu lagi? Yang Adat dia pendiam orangnya, kayak nggak kayak Habibie ya pokoknya. Gue pengen gue juga punya ponakan kembar ya, ponakan kembar yang benar-benar kembar identik tuh ponakan gue. Jadi gue ketika ada orang yang kembar tuh gue penasaran. Kemarin di sini juga kebetulan sebenarnya banyak juga sih orang-orang kembar gitu. Cuman ini kebetulan dia mirip sama artis ya, mirip sama Aliando. Kapan-kapan boleh dong gue undang lu sama kembaran lu di sini, atau kita bikin vlog bareng gitu. Boleh, tentuin aja waktunya. Ini manajernya guys, jadi dia bisa tahu boleh tentuin aja waktunya. Nah, Bib, lu itu paling suka tipe-tipe orang paling suka gimana? Digimanain sih gitu? Paling suka itu dirayu atau merayu? Dirayu. Suka dirayu. Lebih suka orang yang cewek kulit putih atau kulit hitam? Tergantung. Nah, Gimana? mohon maaf sekali lagi, lu agamanya apa? Sebenarnya Muslim kan? Iya Muslim, tapi karena gue selalu ngelihat dia ini kayak fleksibel gitu kayaknya. Ini agamanya apa? Karena gue lihat dia ini, karena gue punya banyak teman yang ada yang Kristen, ada yang macam-macam ya. Jadi gue nggak terlalu itu juga dengan dia. Makanya gue nanya, lu tuh sebenarnya Islam, Muslim? Nah, 3 sih, Islam, Kristen. Yang Kristen dari mana? Enggak, Islam. Ada darah Kristen ya? Enggak ada. Darah keturunan lain, darah agama lain ada? Nggak ada. Jangan semua. Hah? Ini hanyalah bincang-bincang kami di hari yang fitri ini. Sebenarnya Podcast lah. bincang-bincang tidak penting juga, unfaedah juga. Gua ajak dia bincang-bincang karena nggak ada kegiatan, jadi ngomong-ngomong di siang hari ini. Ya begitulah. Kebetulan karena dia mirip dengan Aliando, jadi ya siapa tahu ada yang nonton ini. Buat semua penonton, kan penonton YouTube itu sifatnya universal ya, nggak bisa ditentukan. Kadang-kadang tiba-tiba nongol di beranda YouTube. Nah, siapa tahu gue buat
ngobrol-ngobrol bersama Aliando Kawi. Nah, tiba-tiba nongol di beranda kalian dan kalian klik subscribe, siapa tahu tambah banyak followers gua dan subscriber gua ya kan. Amin. Oke, sekian dulu, terima kasih obrolan kami ini, obrolan yang unfaedah ya. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan Sabar. Sebenarnya ini bukan dijadwalkan, cuman ini kan lagi hujan, jadi mendadak kesini berteduh. Tiba-tiba dia buat inilah video nggak jelas. Oke semuanya, jangan lupa Subscribe channel YouTube-nya. Rambung Rio Pujut Official. Nanti kalau misalnya Allah izinkan, gue pengen sebenarnya bawa dia dari dulu tuh kayak inilah konten gue tuh suka ke pantai-pantai walaupun penontonnya masih sedikit ya kan, pengen dia jadi host gitu karena gimana ya, pengen siapa tahu dengan tampilnya dia di RRP banyak ini ya apa namanya viewersnya ya nggak. Kapan Bib, kita bisa jadi ini partner Close di dulu bang, close. Hah? Close dulu. Close. Ini udah nggak sabar minta close. Oke. Apalah ini dasar lu. Close langsung. Oke, semuanya terima kasih udah ngikutin video bincang-bincang tak berfaedah kami di sore hari ini. Akhir kata kami bertiga, Habibi dan alias Aliando KB mengucapkan Minal aizin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. RRP. Oke, ayo. Ada RRP. Yes.